Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Memang semuanya sekarang itu serba internet ya, apa-apa internet, kita ngapain aja udah bisa. Misal pesen makan, pesen apa gitu, semuanya juga internet ya kan. Ada satu yang nggak bisa lewat internet nih, pesen nih ya, pesan-pesan orang tua. Nah itu nggak bisa tuh, harus dari orang tuanya sendiri ya. Ya jangan pakai Gojek, nanti pesen orang ini titip ya buat anak saya, pesenin ya ke anak saya di sana dikirim. Nggak bisa, harus orang tuanya sendiri ya. Nah juga. Nah ini Teteh nih, Teteh nih satu-satunya orang mungkin public figure yang nggak punya sosial media. Kenapa? Nih harus tanya dulu nih. Iya, Ayo kenapa? Nggak suka. Nggak suka aja? Nggak suka Tapi aja. tetap WhatsApp masih. Oh ya, Oh iya, itu WhatsApp aja untuk ya. komunikasi Terus yang untuk Instagram, publik? nggak punya. Nggak punya. Kenapa itu? Nggak suka aja? Nggak suka. Oh gitu. Jadi dulu nggak sama suami juga karena nggak suka aja gitu ya? Teh? Juga. Enak ya Teteh kalau nggak butuh nggak suka. Yang nggak suka gitu enak Teh ya. Nggak suka, Simple ya. Tapi saya membolehkan anak saya untuk dia punya Iya, Instagram, dia betul. punya pers. Oh, Saya gitu. nggak Ya, suka. dia Oh nggak suka ya? dia pakai apa perantara anaknya. Iya. Enggak kalau mau beli apa belanja apa ya tolong di browsingkan itu. Wah. Tapi tadi ngomong-ngomong ini dong, cara mengontrol supaya kita nggak pengen ngebales atau Iya, nggak pengen betul. terus ngejawab gitu atau ngomentarin atau ngebales komentar orang itu gimana sih Teh? Ya sebetulnya dari diri kita aja itu sih Teh. Jadi ya itu tadi, jadi harus ada orang lain yang mengingatkan. Jadi kalau seandainya Kang Emil lagi lepas gitu ya, saya ngingatin, Kang, udah Kang stop aja gitu. Ya, Kita alhamdulillah. suka komunikasi macam-macam sih. Itu Ustaz. penting karena mohon maaf saya punya kasus khusus kaitannya dengan ini. Walaupun harus disadari memang sosmed juga punya manfaat banyak. Banyak pejabat kita itu menjadi pimpinan wilayah itu juga karena sosmed. Mohon maaf. Termasuk orang tertinggi di negara ini itu ada andil besar terhadap sosmed. Ya. Artinya dulu adalah media yang membesarkan. Ya. Tapi juga orang yang terjatuh karena media juga luar Banyak. biasa. Betul. Orang yang diangkat setinggi-tingginya dijatuhkan serendah-rendahnya juga. Sekali lagi yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengurangi madarat itu. Karena saya punya kasus khusus di mana orang CLBK reuni gara-gara Facebook, reuni 64 tahun. Bercerai dengan istrinya. Saya tidak mengenal dia, tetapi istrinya kawin dengan orang lain. Tetapi baru 3 bulan dia ingin kembali ke istrinya. Istrinya sudah diambil orang lain. Orang lain konsultasi ke saya. Ustadz, boleh enggak kalau saya lepas istri saya, tapi saya minta 100 juta. Wih, 100 juta Kejualan? mau dikembalikan lagi. Ya saya jawab dengan canda, boleh asal uangnya bagi 2 sama saya. Tapi maksud saya ingin lihat kasusnya. Artinya betapa orang sudah 64 tahun karena reuni SMP itu bisa karena Facebook. Ini adalah salah satu madarat. Artinya apalagi kepada anak-anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga segala macam itu juga ada karena efek media sosial yang begitu liar. Mohon maaf, media sosial itu liar. Believe or not, ada 5 Twitter yang palsu atas nama saya. Pakai foto saya, penggalangan dana, nawarkan pembalut wanita, segala macam. Serius, itu. Dan itu saya hanya terpaksa saya bikin, tadinya saya nggak punya, akhirnya saya bikin untuk official. Karena kalau nggak pakai official nanti nggak bisa mengendalikan yang lain. Termasuk Facebook. Nah, inilah menjadi bagaimana kita memfilter. Karena sekali lagi 5 hal akan terpengaruhi dari sosmed ini. Satu, kaitannya dengan food. Jadi revolusi makanan begitu rupa dengan mengglobal begitu rupa juga karena media. Fashion, gaya hidup kaitannya dengan apa? Pakaian, penampilan. Iya, facial, orang merawat diri. Manicure, pedicure, wah fashion segala macam itu kan. lipstick lah. Lipstick, itu Lipen. Eyeliner lah. Bahkan kepada fit ideologi. Mohon Iya, maaf, betul. ideologi kita ini sekarang sudah tidak lagi, bahkan makanan saja kita nggak peduli itu halal apa haram. Itu ayam hidup atau ayam mati. Pasti ayam mati, nggak mungkin ayam hidup dimakan. Yeah. Tapi Food, fashion, Facebook. Facebook. Dan fit. Oh, fit. Facebook itu kaitannya dengan internet. Faith, oke, Fit. oke. Fit itu artinya kaitannya dengan ideologi. Anak-anak kita ini ternyata itu punya pengaruh. Orang ngajak tahajud juga dari sosmed loh. Mohon maaf, ada panggilan tahajud. Ya, panggilan tahajud kemana-mana. Tetapi penyebaran fitnah-fitnah itu juga dari sosmed. F juga tuh. Iya, F itu juga. Ya, fitnah-fitnah juga keluar dari
sosmed. Artinya berarti kembali lagi bagaimana kita bisa memfilter apa yang kita sampaikan Betul. kepada orang dan apa Betul. yang kita serap atau kita baca. Dan sering tidak hanya satu klik, tapi dosanya bisa multi level. Ini hal yang jelek, padahal salah, fitnah, terus share kepada orang lain, itu nanggung dosa, itu tanggung renteng. Supaya dosanya tidak tanggung renteng, apa yang harus Maka dilakukan? di stop. Di-stop. Dan diluruskan, ditabayunkan. Ditanya Ini kepada nggak yang benar. sumbernya. Iya, kepada sumbernya dan stop. Itu tidak benar bahwa Kang Emil mukul itu enggak cuma nunjuk aja kasih sayang, habis itu terus foto bareng. Dia biar masuk sosmed jadi terkenal, gitu kan itu. Misalnya. Jadi memang ada, makanya harus ada. Sebaiknya memang ada admin-admin yang tukang semprit lah gitu. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini terlalu liar sehingga apapun yang kita dapatkan langsung kita share. Oke. Terutama Mice, mohon maaf, saya sering dapat dari Mice. Tapi saya share ke Teteh juga. Emang? Iya. Berarti kalau dulu cuman mulutmu harimaumu sekarang jempolmu nih Jempolnya ya harimaumu ya. bisa juga ya. Nah, Teh biasanya keinginan untuk memposting sesuatu itu muncul seketika atau memang sudah direncanakan, artinya setelah dibicarakan terlebih dahulu, Kang kita share yuk, nggak usah Teh, nggak usah yang ini begitu, atau memang ini ada momen jebret langsung diposting, seperti apa sih? Biasanya sih karena waktu luang dulu yang pertama. Yang kedua memang ada momen. Nah biasanya kejadian-kejadian seru, lucu, menarik itu kan tidak pernah bisa diprediksi ya, Iya. kapan gitu. Jadi kalau ada lucu-lucu aja, seru-seru kayak biasanya kalau terutama di Instagram itu karena kiriman warga. Jadi mereka suka bikin Jadi lucu-lucuan. candid dari mana Iya, gitu. baru saya posting lagi gitu. Tapi biasanya sih kalau yang agak sensitif begitu. Contohnya waktu urusan Iya. DKI atau tidak begitu ya, Iya. itu ngobrol dulu kita, ngobrol dulu. Bahkan kadang-kadang kalau Kang Emil itu yang saya apresiasi gitu, dia menghargai saya sebagai istrinya adalah, Teh sini, yuk baca sama-sama. Ini ini enggak ada yang aneh nggak kata-katanya gitu ya, atau ini ada yang menyinggung nggak dan lain sebagainya, itu kita komunikasi dulu, setelah itu baru di-share begitu. Oke. Jadi memang tergantung momen sih, tapi kalau untuk seru-seruan gitu ya, untuk lebih dekat dengan warga itu biasanya langsung saja spontan. Oke. Adakah ya kepikiran zaman sekarang ini orang untuk mengisi waktunya untuk tadarus? Wah, Selain satu ini kita akan jawab aduh. terus sama kami di Cerita Hati spesial Ramadan.